ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kita peluang untuk melanjutkan kajian-kajian kita. Kita masih berada di pembahasan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan kepada kita bagaimana sikap beliau terhadap istri-istri beliau. Ya, tentunya target kita dalam membacakan hadis-hadis ini bagi para suami atau bagi para calon suami bisa mencontoh, bisa meniru, menjadikan beliau sebagai toladannya dalam berumah tangga kelak, jika ini bagi para lelaki yang belum menikah. Dan bagi yang sudah menikah, ya jadikanlah ini panutan dan bisa secepatnya dipraktekkan. Ikhwah, ada beberapa hadis lagi yang terkait dengan masalah ini, yaitu sikap lembut beliau kepada istri beliau. Di antaranya ikhwah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan dengan sanad yang hasan, di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, dia katakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk atau Khaybar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru pulang dari perang Tabuk atau perang Khaybar, fa fi sahwatiha sitrun, dan di lemari itu ada tertutup dinding, tertutup gorden. Jadi lemarinya Rasulullah SAW, atau kita katakan rak lah, rak yang ada di dinding sahwah. Itu biasa sahwah itu bisa juga dia bentuknya dia memang masuk ke dalam dinding, ya, dinding yang tebal, kemudian diberi rak-rak, itu sahwah. Nah, tutupnya itu dia tidak pakai pintu tapi ditutup pakai kain. Dan di rak dinding Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditutupi kain, ya. Kemudian fahabat rih, fakashafat nahiyatus satri an banati li Aisyah lu'abin. Pada saat itu masuk angin bertiup sehingga dia menyingkap, sehingga tersingkaplah sedikit kain yang menutupi rak tersebut, dan terlihatlah
mainan Aisyah radhiyallahu anha. Ikhwah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah di saat itu Aisyah radhiyallahu anha berusia 6 tahun dan beliau satu rumah di saat Aisyah masih berusia 9 tahun. Jadi di sini ikhwah, ya kita tahu bagaimana karakter seorang manusia, seorang wanita, seorang istri yang dia masih berusia 9 tahun. Tentunya masih ingin untuk bermain. Ya. Jadi ketika Rasulullah pulang, beliau datang masuk ke rumah, ternyata di saat itu tertiup angin kain yang menutup rak dinding Rasulullah dan terlihatlah mainan Aisyah radhiyallahu anha. Faqala ma hadza ya Aisyah? Kata Rasulullah, ini apa ya Aisyah? Begitu. Jadi Rasulullah ya bertanyalah tentang ini apa. Beliau tahu itu mainan, ya. Tapi ini sebagai apa ya? Sebagai muda'abah, artinya ya apa namanya? Supaya seorang dewasa itu bisa dekat dengan anak-anak. Ya. Kan biasanya kalau kita apa ya? Ketika kita ngobrol dengan anak-anak, nah, ini sepatu siapa? Begitu. Kita tahu itu sepatu dia, ya. Ini mainan siapa ya? Begitu. Rasulullah bertanya seperti itu. Ma hadza ya Aisyah? Aisyah ini apa ya? Qalat banati. Ya Rasulullah, itu mainanku. Banati, kalau kita artikan secara terlit, banati itu artinya ini anak-anakku ya Rasulullah. Maksudnya anak-anakku ini adalah mainan anak-anakan. Nah itu dia. Ini anak-anakku ya Rasulullah. Maksudnya mainannya dia. Fara'a bainahunna farasan lahu janahan minariqa. Dan beliau melihat ada satu bonekanya Aisyah, ya, berbentuk kuda yang memiliki 2 sayap dan sayapnya terbuat dari kain. Faqala ma hadzal ladzi ara wasatahunna. Lantas Rasulullah tanya lagi, terus yang tengah-tengah itu apa ya Aisyah? Lihat bagaimana Rasulullah dalam berkomunikasi dengan Aisyah yang waktu itu usianya ya masih anak-anak pada waktu itu. Qala faras, oh yang tengah itu ya Rasulullah itu kuda. Qala ma hadzal ladzi alaihi. Terus yang di kuda itu kok ada apa itu namanya? Artinya beliau menanya, kok kuda itu ada sesuatu, ada dua hal yang ada di punggungnya gitu. Ini terus kalau kuda itu kan nggak ada sayap. Tapi ini apa ya Aisyah? Qalat janahan, oh itu sayapnya ya Rasulullah. Qal farasun lahu janahan. Apakah kuda punya sayap ya Aisyah? Masya Allah, ini komunikasi dengan anak kecil ya Khafidin. Ya. Komunikasi dengan anak, dengan istri yang dia masih usianya sangat dini. Loh, emang kalau bahasa kita, emangnya kuda punya sayap? Qalat, kata Aisyah, ini Aisyah orang istri walaupun dia masih kecil, tapi dia pintar ikhwah, jenius orangnya. Ama sami'ta anna li Sulaiman khailan laha ajnihah. Loh, apakah Anda tak pernah dengar ya Rasulullah? Bukankah Nabi Sulaiman punya kuda yang punya 2 sayap? Masya Allah. Ya. Fadhahika qalat fadhahika hatta ra'at nawajidahu. Rasulullah pun tertawa mendengar jawaban Aisyah sampai terlihat kedua gigi gerahamnya. Masya Allah. Inilah ikhwafidin dialog antara Rasulullah SAW dengan istri beliau yang waktu itu masih sangat muda ya, sangat muda, usianya sangat dini. Tapi beliau berkomunikasi dengan orang yang berusia dini. Di sini kan menunjukkan bahwasanya masalah menikah dini itu nggak ada masalah. Yang bermasalah tidak pandai berkomunikasinya, itu ikhwah. Ketika seorang menikah dini, misalnya usia istrinya dapat jodoh dengan seorang akhwat yang berusia masih 17 atau 16 tahun. Ini kan masih sangat muda. Ya. Terus jangan
berkomunikasi dengan istri yang sangat muda belia ini seperti kita bicara dengan orang yang berusia 40 tahun, nggak akan nyambung. Ya, nggak akan nyambung. Makanya ikhwafiddin, Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, haditsun nas qadra uqulihim, bicaralah dengan orang itu sesuai dengan akalnya. Nah, komunikasi itu kan artinya kita ingin apa yang kita bicarakan difahami oleh orang yang kita ajak bicara. Kan itu intinya. Ya. Untuk apa kita berbahasa ilmiah, Masya Allah. Tapi orang yang kita ajak bicara nggak memahami apa yang kita ucapkan. Nah, kita lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan kita berkomunikasi dengan seorang yang usianya masih sangat muda belia. Jadi kalau antum para ikhwah punya istri misalnya sangat muda, masih muda belia, ya, suatu hal yang nggak ada masalah dalam Islam, dalam syariat boleh aja, nggak ada masalah, ya. Nah, hanya pandai-pandailah berkomunikasi dengan dia. Itu dia. Yang namanya juga masih sangat muda, nanti dia suka main. Rasulullah bukan marah-marah dengan Aisyah. Kamu ini kan sudah jadi istri, masa main seperti anak-anak? Enggak begitu. Rasulullah sangat memaklumi, insya Allah ya. Sangat memaklumi. Kalau qadarullah masyafa'ala, seorang lelaki memiliki ternyata istrinya lebih tua dari dia, mungkin lebih tua 5 tahun, ya, maka berkomunikasilah dengan dia yang sesuai dengan usia dia. Terkadang ada seorang lelaki itu dia punya istri yang pendidikannya rendah, ya itulah jodoh dia, ya. Itulah jodoh dia. Maka berkomunikasilah sesuai dengan pendidikan dia itu, pendidikan rendah dia itu, supaya dia nyambung, ikhwah. Atau dia berkomunikasi dengan dia punya istri yang berpendidikan tinggi. Misalnya istrinya siapa? Doktor misalnya, S3, hampir profesor misalnya begitu. Ya mungkin nikahnya sudah tua misalnya, udah 40 tahun atau 50 tahun baru menikah. Maka jangan berkomunikasi dengan seorang istri yang seperti ini seperti kita berkomunikasi dengan anak SD, nggak akan nyambung. Atau bahkan dia akan menganggap kita sebagai suami yang berkomunikasi dengan dia menyepelekan dia. Itulah ikhwah. Jadi kita lihat, belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis yang kita bacakan ini sebagai cerminan bagi kita, sebagai patokan standar bagi kita. Bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara bergaul, bagaimana cara bersikap kepada istri-istri, para istri. Rasulullah memiliki istri 9. Dari mulai yang paling tua seperti Saudah sampai yang paling belia yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Coba kita lihat, Aisyah masih punya mainan. Ya, masih punya mainan. Demikian. Tapi Rasulullah SAW memaklumi kondisi Aisyah radhiyallahu anha. Demikian. Kemudian ikhwati fiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dari sini bisa juga kita ambil bahwasanya komunikasi itu bisa mendekatkan hati ke hati. Ya. Komunikasi yang tepat bisa mendekatkan dari hati ke hati. Demikian. Dan berkomunikasilah disesuaikan dengan kondisi istri kita. Ya, kondisi istri kita. Kemudian dalam hadis yang lain ikhwah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuntu al'abu bil banati 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku main dengan anak-anakanku, main dengan bonekaku di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Aisyah main boneka-bonekaan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan itu. Wa kana li sawahib yal'abna ma'i. Dan aku punya teman yang biasa main dengan aku, main anak-anakan ini. Fa kana Rasulullah idza dakhala yataqamma'na minhu. Dan biasanya kalau Rasulullah datang masuk, mereka pun sembunyi. Jadi teman-teman Aisyah yang ikut main dengan Aisyah, main anak-anakan itu, ya, dia
mereka datang kalau Rasulullah keluar. Jadi kalau Rasulullah datang, mereka pun sembunyi. Gitu. Malulah dengan Rasulullah SAW, segan ya. Tapi dengan Aisyah enggak. Kenapa? Karena teman-teman main dia. Kemudian fayusarribuhunna ilayya faila'abna ma'i. Terkadang beliau ikhwah sengaja ngajakin teman-temanku ya, atau ngirim kawan-kawanku sana main dengan Aisyah. Insyaallah. Betul-betul pada waktu itu Aisyah masih sangat berusia, sangat belia ya ikhwah. Seperti anak kita lah kan. Dek, main ya dengan ini. Jadi kita carikan teman untuk anak kita, yuk main-main dengan Fula, main dengan ini ya gitu. Demikian. Jadi Rasulullah SAW yang nyuruh teman-teman Aisyah itu untuk main dengan Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Demikian ikhwatiddin. Itulah Rasulullah SAW. Seperti yang telah kita singgung dan sering kita katakan bahwasanya beliau itu memang idola. Idola dari semua kalangan. Dari kalangan anak-anak sampai kalangan orang tua dan dewasa. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga dari Aisyah. Dia berkata, "Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasturuni biridai wa ana anzuru ila al-Habasyah yal'abuna fil masjid." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupi aku dengan kainnya, dan aku melihat orang-orang Ethiopia sedang melakukan permainan di dalam masjid. Ya, jadi pada waktu itu orang-orang Ethiopia ngumpul, kemudian mereka ada main pedang, main apalah di dalam masjid. Dan Aisyah melihat. Demikian, Aisyah melihat. Ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat, beliau tutupin dengan kain beliau. Jadi ya, dalam hadis yang lain beliau malah nanya Aisyah, "Mari ya Aisyah, apakah kamu mau lihat itu permainan orang Habasyah?" Demikian. "Mau ya Rasulullah." Akhirnya ya udah, Rasulullah perlihatkan. Yaitu namanya juga masih belia. Ya, namanya juga masih belia. Ya, masih suka main, masih suka nengok mainan. Ya. Jadi mainan, melihat orang-orang bermain itu suatu hal yang dibolehkan, gak ada masalah, selama bukan permainan yang memang dilarang oleh agama kita. Selama bukan permainan yang dilarang oleh agama kita. Demikian. Maka Aisyah pun lihatin begitu. Sampai hatta akuna anallati as'amu. Sampai aku puas. Itu dia. Sampai aku puas. Jadi Aisyah nonton permainan di dalam masjid. Sampai puas Aisyah. Akhirnya tinggalkan itu. Dari sini juga para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya ya seorang wanita tidak mengapa melihat kaum laki-laki selama tidak menimbulkan fitnah. Selama tidak menimbulkan fitnah. Walau yang lebih utama yaitu menundukkan pandangan. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Dan kata Aisyah pada waktu itu, aku masih sangat belia dan aku masih suka bermain. Ini Aisyah yang mengatakan sendiri. Waktu itu aku masih sangat belia. Faqduru qadral jariyah al-hadithas sin. Waktu itu usiaku sangat belia. Ya, harisah 'alallah, yang suka bermain. Itulah ikhwah. Kemudian hadis lain ikhwah dari Anas bin Malik. Kana Rasulullah SAW fi ba'di asfarihi wa ghulamu aswad yuqalu Anjashah yahdu. Bahwasanya di dalam satu safar di mana beliau bersama istri beliau ya. Waktu itu yang membawa rombongan itu adalah Anjashah namanya. Anjashah. Faqala Rasulullah. Anjashah ini yahdu artinya ngebut dia. Ngebut. Jadi faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Anjashah, ruwaidaka suqan bil qawarir." Ya Anjashah, pelan-pelan.
kita itu sedang membawa gelas, kita membawa kaca tipis, kawarir tipis. Anjasah pelan-pelan. Kita sedang membawa kaca yang tipis, kawarir. Maksudnya siapa? Kaum ibu-ibu. Ya. Kalau bapak-bapak ngebutlah di situ. Tapi ini kita bawa kaum ibu-ibu. Kaum ibu-ibu ini dia takut kalau ngebut. Ya. Dia takut kalau ngebut. Jadi, ikhwah, coba perhatikan. Perhatian Rasulullah terhadap kaum wanita itu begitu. Sangat perhatian, ikhwah. Ya, sangat perhatian. Sehingga ngebut pun nggak dibolehkan. Jangan. Dilihatnya para wanita mulai, aduh gimana begitu kan. Risih dengan jalan yang begitu cepat. Perjalanan yang begitu cepat. Maka Rasulullah pun mengingatkan. Ya, kita katakan sopirnya lah ya. Mengingatkan sopirnya. Anjasah, jangan ngebut. Pelan. Kita sedang membawa kaca. Ya kita tahu Rasulullah SAW mengibaratkan wanita itu kaca. Kenapa? Mudah pecah. Ya, mudah pecah. Demikian. Wanita itu tidak sama laki-laki. Laki-laki lebih kasar kulitnya. Laki-laki biasa terluka. Bahkan waktu itu laki-laki tak terluka, bukan laki-laki namanya, berarti dia tidak pernah ikut jihad. Tapi kaum wanita kan enggak, mulus, dijaga kulit mereka. Jangan ada sampai yang terluka begitu. Jangan sampai ada bekas luka, bekas apalagi sampai bekas panu, jangan. Demikian. Jadi benar-benar dijaga sekali kaum wanita ini. Jangan sampai dia pecah. Ya. Jangan sampai dia retak. Itulah perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Beliau juga ternyata suka membantu kerjaan rumah. Ya, kalau bahasa kita ketika di rumah bantu nyapu, bantu cuci piring, atau bantu cuci baju, misalnya pakaian, atau bantu masak misalnya, bantuin jahit misalnya kalau ada yang robek-robek. Itu namanya bantu kerjaan rumah tangga. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, dari Al-Aswad. Qalat, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, ma kana Nabi yasna'u fi baiti. Kata Al-Aswad, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, sebenarnya apa sih yang dilakukan Rasulullah ketika beliau berada di rumah? Kemudian qalat, kana yakunu fi mihnati ahli. Oh, beliau itu kalau di rumah bantu kerjaan rumah. Masya Allah. Bantu kerjaan rumah. Fa idza hadratis shalah kharaja ila shalah. Apabila sudah masuk waktu sholat, beliau pun keluar untuk melaksanakan sholat. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi kalau beliau tidak keluar untuk sholat, beliau di rumah. Di rumah ngapain? Bukan ongkang-ongkang kaki, tidur-tidur, tinggal mau makan, dek makan. Mau minum, dek minum. Dek sapu, begitu. Bersihkan, nggak begitu. Beliau membantu kegiatan aktivitas rumah tangganya. Itulah kana fi mihnati ahli. Kana fi mihnati ahli. Beliau itu membantu urusan rumah tangganya, kerjaan rumah. Jadi ikhwah, bagi para jomblo ini yang akan menikah, atau bagi para suami, ketika Anda punya waktu di rumah, mungkin sedang weekend, ya, janganlah habiskan waktu Anda itu seharian untuk tidur, ya. Seperti seorang yang sedang balas dendam selama 6 hari atau 5 hari jika weekendnya Sabtu dan Ahad. Dia bekerja Sabtu Ahad dihabiskan untuk apa? Untuk tidur. Janganlah ikhwah. Berikan waktu untuk membantu ya kerjaan-kerjaan rumah. Istri kita sudah setiap hari mengerjakan rumah kita. Belum lagi yang punya anak sudah banyak, anak sudah 5, kecil-kecil lagi, tidak ada pembantu. Masya Allah.
dia yang jaga anak yang 5, dia yang masak, dia yang bersihkan rumah. Kalau kita tahu seperti ini, para suami yang tidak bisa menyewakan pembantu untuk membantu istri kita, pada saat-saat kita ada di rumah, bantulah pekerjaan istri, bantu. Ya. Jangan nggak mau tahu, aku sudah capek siang hari, itu si istri juga capek siang hari. Ya. Dia juga capek. Dan saya yakin kalau kita yang mengerjakan seperti apa yang dikerjakan para istri, nggak sanggup juga kita. Ya, nggak sanggup juga kita. Bersihkan piring, anak-anak yang masih kecil-kecil, apalagi laki-laki semua, lasaknya luar biasa. Lasak itu dalam bahasa, itu bahasa Medan, lasak itu kalau artinya apa ya? Lasak itu lari ke sana kemari begitu, itu lasak namanya bahasa Medan. Memang nggak dijumpai bahasa ini di Jawa sana. Jadi kalau dikatakan anak itu lasak, itu apa namanya, aktif sana kemari, begitu. Apalagi anak laki-laki kan dipanjatin, coba. Ya, dalam kondisi kita ada waktu, bantulah istri kita, ya bantu. Kalau anak kita ngompol, kitalah yang apa namanya, yang membenahi ompolnya. Jangan main teriak, "Dek, kencing nih, bersihkan." Jangan, kitalah, dia lagi sibuk dengan kerjaan yang lain. Demikian ikhwatiddin. Ya. Jadi kalau ada waktu, bantulah. Jangan tidur. Ada yang lebih parah ikhwah. Ketika waktu weekend dia, waktu liburan dia, kemana dia lakukan? Tidur, enggak tidur. Jadi ngapain? Mancing seharian. Lebih rindu dia dengan ikannya. Ya. Lebih puas rasa hatinya ketika dia memancing dapat ikan mujair segini tuh, ketimbang dia nunggu apa namanya? Menunggu istrinya, bantuin istrinya. Mancing saja dapat ikan mujair segini. Segininya. 1 jam nunggunya. Itu 1 jam kalau kita gunakan untuk bantu istri. Masya Allah. Ya, demikian ikhwatiddin. Ini pelajaran-pelajaran yang luar biasa yang bisa kita petik dari hadis dari sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwatiddin. Rahimanallahu wa iyyakum. Ada lagi, seminggu dia di luar rumah. Weekend ngapain biasanya kalau sekarang? Goes. Itu dia. Goes, main sepeda dari pagi sampai sore. Insya Allah. Ya, bukan nggak boleh goes ikhwah, silahkan. Bukan nggak boleh mancing, silahkan. Tapi janganlah seharian penuh. Kasihlah waktu untuk bantu istri. Ya, mancing agak-agak 2-3 jam kan cukup. Goes juga begitu. Jangan 2 hari weekend, 2 hari goes dari pagi sampai sore. Kapan lagi kita bercengkrama? Kapan lagi kita bisa membantu pekerjaan rumah yang biasa dilakukan oleh istri kita? Ringankanlah dia. Ya, ringankanlah kerjaannya. Atau carikan pembantu. Ini carikan pembantu nggak punya duit. Bantu juga nggak mau. Si tiduran. Ada yang nggak tiduran? Main HP seharian. Main game. Ini kadang-kadang para suami ini memang sudah nikah, udah punya anak sekian, masih suka main game. Bukan kita katakan nggak boleh. Ya boleh, ikhwah. Tapi janganlah dihabiskan waktu untuk itu saja. Gunakanlah untuk hal yang lebih bermanfaat. Anda pengikut Rasulullah SAW, apalagi Anda seorang salafi, yang katanya dasar kehidupannya adalah sunnah Rasulullah SAW. Kenapa nggak tiru Rasulullah SAW? Apakah hanya sekedar di omongan saja tapi tidak ada di sikap? Itu. Islam itu butuh realita. Butuh jelas sikap. Bukan hanya omong. Kalau sekedar ngomong saja itu MP3 lebih pandai ngomong. Kita setel lebih 1 hari penuh dia ngomong. Bukan hanya sekedar pintar ikhwah. Kalau pintar saja nggak ada sikap, tidak ada apa namanya implementasi dalam kehidupan, komputer lebih pintar dibandingkan kita. Jadi ikhwah, kita yang menyatakan rujukan kita Rasulullah SAW, rujukan kehidupan kita Rasulullah SAW, tirulah beliau, ya, wujudkanlah. Kita ingin rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Semua kita mengidam-idamkan itu. Di antaranya ikhwatiddin, bantulah ya. Para istri Masya Allah ya. Kalau dibantu oleh suaminya, walaupun mungkin bantunya hanya sekedar hanya goyang-goyangkan
sulit untuk ini untuk goreng, walaupun hampir gosong misalnya, tapi senang ikhwatiddin. Ya senang. Si istri senang. Kita bantu nyuci piring, masya Allah. Ya demikian. Jadikanlah salah satu kegemaran Anda yaitu membantu kerjaan rumah. Kemudian untuk para istri janganlah dimanfaatkan. Janganlah dikira kalau suami suka bantuin kerja istri seolah itu menjadi wajib. Bang, ini kan hari Ahad. Abang cuci itu baju. Bang, piring masih kotor. Percuma aja abang di rumah. Ya enggak begitu juga ikhwah. Pekerjaan rumah itu enggak kewajiban suami. Itu tatawwu namanya. Demikian ikhwafiddin. Jadi para suami faham dengan apa yang seharusnya dilakukan, yaitu membantu kerjaan rumah tangga istrinya, kerjaan rumah. Dan para istri jangan mengatakan ini ada sebuah kewajiban sehingga dia menjadwal buat schedule untuk weekend, untuk abang ini nih. Dari mulai hari Sabtu, dari pagi sampai sore, malam, besok lagi hari Ahad. Enggak. Ya, itu inisiatif dari sang suami. Bukan perintah dari sang istri. Ya, itu dia. Ikhwafiddin, azani Allahu wa iyyakum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahsifu na'lahu wa yukhayyitu thawbahu wa ya'malu fi baitihi kama ya'malu ahadukum fi baitihi. Rasulullah itu kalau di rumah, beliau apa? Di antara kerjaannya, beliau yang jahit sendalnya. Ya, kalau sendalnya mulai robek, beliau yang jahit. Kemudian beliau yang yang menjahit bajunya kalau ada yang robek. Kemudian ya beliau melakukan kerja rumah tangga sebagaimana kalian melakukannya. Sama seperti suami-suami yang lain. Dalam hadis yang lain juga dari Aisyah radhiyallahu anha, kana basyaran minal basyar. Beliau adalah salah satu daripada manusia-manusia. Yufli thawbahu wa yahribu syatahu wa yakhdimu nafsahu. Beliau yang menjahit bajunya, beliau yang memerah susu kambingnya, dan beliau melayani diri beliau. Jadi kebutuhan beliau sendiri beliau layani diri beliau sendiri. Demikian. Ya, tidak asik menyuruh, dikit-dikit suruh istri. Kadang-kadang dia sibuk main HP. Dek, ambilkan minum. Hangat ya, hangat. Jangan hangat kali, jangan dingin kali. Itu kalau suka itu. Atau Dek, ambilkan minum ya, dingin ya, dingin. Banyakkan sedikit banyakkan sedikit esnya. Masya Allah, seperti restoran itu dia. Ya ikhwah, ya kenapa lah kalau untuk ambil minum pergilah ambil sendiri. Apalagi kalau kita lihat istri lagi nyuci piring, lagi ngurusin anak, ya pergilah sendiri ambil, layani diri kita sendiri. Ketika kita melihat istri kita sibuk, kecuali kalau dia lagi tidak sibuk, lagi duduk-duduk. Demikian, fahamilah mereka. Demikian ikhwah, rahimani Allahu wa iyyakum. Ini yang harus kita ketahui ikhwafiddin. Ya, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Kalau bisa kita layani diri kita sendiri, kalau bisa. Walaupun memang itu kewajiban seorang istri. Istri pun jangan pula mentang-mentang sudah dapat hadis ini, Bang, Rasulullah itu melayani dirinya sendiri, tahu nggak Bang? Begitu. Abang tahu nggak? Makanya ambil makan sendiri tuh, periuk tuh udah terbuka tuh. Tuh, sambalnya di samping periuk tuh, ambil sendiri, kan punya kaki, begitu. Nggak juga begitu. Suami juga berhak mendapatkan pelayanan dari istrinya. Si istri yang baik itu yaitu ketika dia tahu apa kebutuhan sang suami. Misalnya suaminya lagi tersedak tuh, udah nggak perlu disuruh suaminya ambil minum, sudah langsung punya insting dia tuh. Instingnya langsung, wah ini suami saya butuh air minum, begitu. Jadi masya Allah, cocok antara suami dan istri seperti ini. Ya cocok sekali. Jadi nggak perlu pakai teriak-teriak, hilangkan teriakan dalam rumah tangga kita ikhwafiddin. Ya apalagi teriakan karena pertengkaran. Jadi di sini ikhwah saling melayani antara suami dan istri. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kharajna ilal Madinah
qadimina min Khaybar. Kami balik ke Madinah dari Khaybar, dari perang Khaybar ya. Di mana perang Khaybar itu ikhwah, di situ banyak komunitas orang Yahudi. Komunitas orang Yahudi kemudian diserang oleh Rasulullah SAW, dan salah satu tawanannya adalah Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, anak pemuka Yahudi pada waktu itu yang kisahnya sudah kita kisahkan pada episode-episode sebelumnya. Dan akhirnya Rasulullah SAW mempersunting beliau menjadi istri. Fara'aitu Nabi sallam yahwi laha wara'ahu bi'abain. Aku melihat Rasulullah SAW, kata Anas, beliau menutupi Sofiyah dengan selendangnya, dengan kain panjangnya. Summa yajlisu inda ba'irihi fayadha'u rukbatahu. Kemudian Rasulullah jongkok ya di dekat untanya Sofiyah binti Huyai dan meletakkan lututnya. Wa tada'u Sofiyah rijlaha ala rukbati hatta tarkab. Kemudian ya, jadi Rasulullah meletakkan lututnya ya, menegakkan lututnya. Kemudian ini lututnya ya. Kemudian supaya apa? Supaya Sofiyah bisa meletakkan kakinya ke atas lutut beliau agar beliau bisa naik unta. Begitu. Seperti tangga lah. Tuh, bayangkan ikhwah. Beliau sengaja meletakkan lututnya supaya Sofiyah binti Huyai, istri beliau, bisa naik ke atas unta sebagai tangga. Tangganya apa? Lutut beliau yang mulia. Ada nggak kita ketika naik mobil, kita bukakan pintu untuk istri kita? Ada nggak? Demikian. Ada apa tidak? Ada nggak ketika istri kita makan, kita yang ngasihkan sendok misalnya? Atau ketika makan misalnya kita lihat ada sini belepotan kuah apalah saus, kita ambil tisu, kita yang bersihkan. Ada apa enggak? Itu jangan dikira satu hal yang remeh-temeh ya. Ini semua dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Ketika istri antum misalnya mau keluar rumah, sementara sepeda motor di dalam, udah ada nggak antum? Udah, biar Abi aja yang mengeluarkan sepeda motor, nanti Umi tinggal pergi. Ada nggak seperti itu? Atau membukakan pagar? Ada nggak? Demikian. Ini Rasulullah SAW melakukannya, ikhwah. Beliau letakkan lututnya sebagai tangga agar Sofiyah bisa naik ke atas unta yang akan dia kendarai. Masya Allah. Demikian. Ada nggak kita ketika kita melihat istri tidur kedinginan, kita punya inisiatif, kita ambil selimut, kita selimuti istri kita? Ada apa tidak? Apa kita biarkan dia meringkuk sampai siang, sampai pagi? Kedinginan ini, biarin aja lah. Salah dia, kenapa nggak pakai selimut dari awal? Astagfirullah. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini ikhwah, kita harus peka dengan ini semua. Istri juga seperti itu sebenarnya, ya. Ketika dia lihat suaminya kok kan mungkin meringkuk gitu kan, kedinginan ini, tahu dia ada kedinginan. Apalah salahnya diambilkan selimut, diselimuti suaminya. Suami juga begitu, melihat istrinya meringkuk begitu kedinginan. Ya kadang-kadang kan kita dari awal karena ketika tidur panas, kemudian nanti malam hujan jadi dingin, kita meringkuk. Malas bergerak mencari selimut. Demikian. Apalah salahnya kita ambilkan selimut, kita selimuti istri kita. Demikian ikhwatiddin. Rahimani Allah wa iyyakum. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran ini bagi para suami dan bagi seluruh kaum pria, seluruh kaum laki-laki yang ingin menikah. Ya, ini yang harus dia lakukan untuk membuat rumah tangganya itu adem, ayem, ya. Rumah tangganya tenang, saling faham, Masya Allah. Kemudian ikhwatiddin, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian selanjutnya yaitu tidak
mencari-cari, tidak mencari-cari kesalahan istri. Itu dia. Ya yang namanya kesalahan pasti ada aja. Ya. Seperti apa? Tuh suami enggak usah dimata-matain istri. Istri juga seperti itu, enggak usah mata-matain suami. Asik periksa HP aja. Demikian. Terkadang si istri itu merisai HP itu gara-gara suami juga. Ya. Suami yang mencurigakan. Demikian, gerak-geriknya seperti takut ketahuan apalah begitu. Sehingga suami dan istri saling mencurigai. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Jabir ketika mereka pulang dari safar, ini Jabir mau pulang cepat nih. Jabir bin Abdullah pulang cepat. Kata Rasulullah, Jabir. Kamu kenapa kok mau cepat-cepat pulang? Kata Jabir, ya Rasulullah, saya ini pengantin baru loh ya Rasulullah. Ya, pengantin baru. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak usah, jangan cepat-cepat pulang. Kenapa? Amhilu hatta tadkhul lailan. Sabar sampai engkau masuk ke Madinah pada malam hari. Kenapa? Kai tamtasisu sya'thah. Agar kaum wanita kalau sudah mendengar suaminya mau pulang, mereka sudah sisiran, watastahidda al-mughibah, sudah cukur-cukur. Nah, demikian. Jadi mereka sudah siap. Apalagi sekarang kan, kita baru pulang safar sudah seminggu, itu kan kangen dengan istri, ya. Ada WhatsApp, habis ini, atau kasih share lokasi live-nya itu kan. Nampak kita jalan semakin lama semakin dekat, begitu. Supaya apa? Jangan sampai kita melihat sesuatu yang kita nggak suka. Kita pulang capek dari safar, begitu lihat rumah berantakan, istri celemongan, belepotan, bau luar biasa. Ini membuat kita bisa marah, ya. Anak lagi celemotan. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini, ya, hati-hatilah, ya, hati-hati supaya kita tidak melihat apa yang kita tidak sukai dari rumah tangga kita. Dua lagi ikhwatiddin. Ya. Satu lagi aja. Yaitu memanggil istri dengan panggilan yang yang romantis lah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu qala laha yauman. Bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah di suatu hari, "Ya Aish, hadza Jibril yukri'ukis salam, yukri'ukis salam." Ya Aish ini nama beliau kan Aisyah, dipanggil ya Aish. Ini panggilan apa ya? Kalau kita katakan panggilan imut lah, ya. Misalnya namanya Rifki dipanggil Kiki, gitu-gitu. Ya. Namanya misalnya Inayah dipanggil Ina. Panggilan-panggilan apa namanya? Panggilan-panggilan yang imut lah kalau kita katakan. Panggilan menunjukkan panggilan sayang. Ya Aish, hadza Jibril yukri'ukis salam. Ya Aish, ini Jibril titip salam untukmu. Demikian panggilan Aish. Jadi seorang suami boleh memanggil istrinya dengan panggilan sayang, panggilan kesayangan. Dia panggil yang, begitu. Beb, apa lagi? My honey, begitu kan. My love. Jangan pas bulan pertama nikah my love. Udah bulan kedua udah main pukul-pukulan. Janganlah ikhwah. Ya. Boleh kita panggil dengan panggilan yang romantis. Sampai tua kita panggil sayang juga nggak apa-apa. Yang kalau sudah yang itu artinya sayang, bukan peyangnya beda. Jadi panggilan singkat-singkat, bisa disingkat, my lover, my love, bang, my love, begitu. Nggak apa-apa ikhwatiddin. Kita sebutkan ke istri kita, Dek, abang I love you kali loh dengan kamu, Dek. Boleh saja. Kan gak ada masalah. Itu istri kita, bukan istri orang. Istri orang udah nggak boleh. Istri kita apa sayangnya? Abang kok sayang kali dengan adik ya? Iya lah bang, masya Allah bang. Begitu. Jadi kan senang tuh istri dibilang begitu, dipanggil yang cantik mana? Begitu. Boleh khafidin. Ya cantik, tapi yang betul-betul cantik lah istrinya. Jangan dia menengah ke bawah, cantik ngejek abangnya nggak gitu nanti. Ya demikian. Misalnya
panggillah apa kelebihan dia. Seperti si manis ya. Ya, kalau manis janganlah, karena nanti ada saingan dengan kucing nanti ya. Karena kucing dipanggil manis nanti ya, panggil cantik begitu. Atau sayang dipanggil apalah ikhwatiddin yang menunjukkan panggilan itu panggilan romantis. Jangan panggilan cacat dia. Misalnya istrinya agak hitam dipanggil keleng, janganlah dipanggil keleng atau hitam, jangan. Ya. Atau istrinya agak pendek 140. Panggil, "Dek, di mana Dek?" Ya Allah, jangan, itu panggil penghinaan, enggak boleh. Ya. Jadi dalam masalah ini ikhwah rahimanallahu ayyakum, panggillah dengan panggilan yang romantis. Rasulullah sudah mengajarkan, ya. Rasulullah sudah mengajarkan. Pernah juga Rasulullah manggil Aisyah dengan sebutan ya Humairah. Humairah itu yang artinya yang kemerah-merahan, pipinya yang kemerah-merahan. Hadis ini kata Hafiz Ibnu Hajar, hadis ini sahih, ya. Hadis ini sahih. Dan sanad yang sahih itu sanad yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Panggillah ya Humairah, begitu. Wahai yang kemerah-merahan, boleh ikhwatiddin. Dan Rasulullah memanggilnya di hadapan para sahabat, boleh. Jadi panggillah istri Anda dengan panggilan kesayangan. Demikian ikhwatiddin rahimaniyallahu wa iyyakum. Ya, saya kira itu sajalah hadis-hadis yang terkait dengan bagaimana sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap istri-istri beliau. Ya, semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan kita bisa jadikan ini sebagai acuan untuk kita berumah tangga nanti, atau untuk para suami. Ya, rubahlah cara bersikap dengan istri. Beralihlah bagaimana seperti bersikapnya Rasulullah SAW kepada istri-istri beliau. Khairukum khairun li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik untuk keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang terbaik untuk keluargaku ketimbang kalian. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walisairul muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pendengar dan para pemirsa yang ingin bertanya, silahkan kirimkan pesan Anda di nomor 0895 6113 27778 0895 6113 27778. Sekali lagi 0895 6113 27778. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah dari Aceh Tamiang ingin bertanya, apakah yang dimaksud dengan sekufu dalam mencari pasangan termasuk juga sekufu dalam masalah agama? Artinya kita harus mencari agamanya yang seimbang dengan kita agar kita lebih semangat dalam menuntut ilmunya setelah menikah. Selanjutnya, apakah mencari calon istri bercadar lebih selamat jika melihat kondisi zaman sekarang? Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Memang ada khilafiyah di kalangan para ulama tentang mengartikan sekufu. Ya. Tentang sekufu. Namun yang rajih, sekufu itu artinya yang agamanya baik. Yang baik, agama yang soleh yang telah kita bahas kemarin. Tapi nanti akan kita akan bahas masalah sekufu. Kemungkinan kalau enggak Sabtu besok atau Jumat besok atau hari Senin. Ya. Karena kita masih ada tema-tema yang lain ya yang terkait dengan pranikah. Karena kita akan bahas terkait dengan setelah kita baca hadis-hadis ini kita akan bahas karakter seorang suami dan seorang istri yang memang seharusnya dia lakukan, yang sebagai suami atau laki-laki ataupun sebagai wanita pilihan. Kemudian nanti kita akan bahas khidbah, melamar itu bagaimana, juga akan kita bahas masalah nazar itu bagaimana. Kita juga akan bahas masalah walimah, ya, bagaimana walimah yang Islami insyaallah. Jadi ketika kita terkait dengan khidbah, nanti akan kita bahas di situ masalah apa yang dikatakan sekufu dengan sedikit rinci insyaallah taala. Sepertinya
Baik, ada di sini pertanyaan. Baik, sama sepertinya juga bertanya dari SMS tentang masalah sekufu, ya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Adapun tadi pertanyaan terkait dengan masalah cadar, ya. Terkait dengan masalah cadar, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Cadar itu hukumnya sunnah, ya. Cadar hukumnya sunnah. Sunnah itu artinya dia pakai berpahala, tak dipakai dia tak berdosa. Apakah zaman sekarang ini sangat bagus kalau bercadar, ya? Yang masalah bagus dan tidak bagusnya, ikhwah, syariat tidak menentukan itu. Jelas yang utama bercadar, kecuali kalau istri antum memang orang-orang sekitarnya sepakat dia berparas cantik. Ada yang cantik itu, ikhwah, perasaan sendiri, ya. Saya cantik lah ini. Sementara orang sekitarnya nggak mengatakan dia cantik, biasa-biasa aja. Ya, poinnya poin 66,5 gitulah. Ya. Ada yang memang si wanita ini memang orang sekitarnya mengatakan dia cantik, sepakat. Ya. Maka untuk akhwat seperti ini, untuk istri seperti ini, itu lebih ditekankan lagi untuk apa? Untuk bercadar. Ya, lebih ditekankan lagi untuk bercadar. Kenapa? Karena paras cantik itu mudah membuat orang lain terfitnah. Ya. Ya kita tahu sendirilah bahwasanya nggak ada laki-laki itu kecuali dia pasti sukalah dengan yang namanya paras cantik. Itu pasti suka. Demikian ikhwafiddin. Suka di sini bukan berarti harus jadikan istri, ya. Demikian. Kita lihat sahabat Rasulullah SAW, Fadl, ya, bin Abbas. Ketika itu datang seorang wanita dari Khos'amiyah, dari suku Khos'amiyah, bertanya kepada Rasulullah. Waktu itu Fadl melihat si wanita ini. Wanita itu di riwayat itu sebutkan wanita ini berparas cantik. Itu tandanya dia nggak pakai cadar. Ya, kalau dia pakai cadar nggak ketahuan kalau dia cantik. Fadl bin Ibnu Abbas melihat. Kemudian Rasulullah memegang kepalanya, dialihkan ke arah lain. Tapi namanya juga wanita cantik. Balik lagi dia lihat. Dipegang lagi Rasulullah ke arah lain. Dilihat lagi, Hafidin, itulah dia. Ya. Jadi, ya, bagi antum yang merasa antum memiliki istri yang berparas cantik atau anak gadis, anak antum yang berparas cantik, ya, maka di sini sangat dianjurkan untuk bercadar. Apalagi kondisi seperti sekarang ini, ikhwatiddin. Namun kalau yang biasa-biasa saja, ya sebaiknya bercadar juga. Demikian. Jadi bukan berarti kalau dia parasnya tidak cantik, barulah dia sibuk menutupinya dengan cadar. Jangan terbalik, ya. Dia tahu dia nggak cantik orangnya, takut orang lain tahu kalau dia nggak cantik, akhirnya dia bercadar. Itu keliru, ikhwatiddin. Ya, niatnya ya harus lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Sepertinya itu sajalah kajian kita karena tidak ada pertanyaan lain. Ya, itu sajalah aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.